Datang tadi undang, pulang minta uang. Gue rasa itu mungkin kalimat yang cocok ya untuk menggambarkan tukang parkir yang sering kita temuin di mana-mana itu. Ngomongin soal parkir, akhir-akhir ini persoalan parkir-memarkir ini bikin masyarakat resah. Ya, gua masyarakat itu, gua termasuk di kalangan orang yang ngerasa resah dengan adanya tukang parkir ini. Ya, masalahnya adalah kemanapun gua pergi, entah itu ke toko, restoran, atau sekedar ke tempat wisata, itu ada aja parkirnya. Bahkan di tempat yang seharusnya itu gak boleh, bukan gak boleh sih, kayak ya harusnya nggak ada tukang parkir dan nggak harus bayar parkir, itu ada. Ya sebut aja kayak di Alfamart, di Indomart. Dan gilanya, ada tukang parkir di depan ATM. Ya gue nggak habis thinking sih, gue nggak habis pikir kenapa kok bisa sih ada orang yang inisiatif. Sepertinya aku mau parkir di depan ATM saja. Ya dan dari keresahan itu gue jadi bertanya-tanya, ini kok kenapa ya? Tukang parkir kok banyak banget dan tiap tahunnya tuh nambah terus. Padahal dulu tuh nggak sebanyak itu. Khususnya yang parkir liar ya. Kalau parkir yang resmi itu kan emang ada regulasinya dari Pemda, jadi ya gue nggak terlalu ambil pusing. So dari keresahan itu gue pun penasaran, jadi ya gue putuskan untuk melakukan riset kecil-kecilan. Dan akhirnya gue menemukan beberapa hal yang mungkin bisa jadi jawaban pertanyaan ini, yang akan sama-sama kita bahas di ruang publik. Oke, sebelum masuk ke hidangan utama, kita mesti bahas dulu apa itu parkir liar. Jadi gini Pak, simpelnya parkir liar itu adalah parkir yang ilegal dan juga gak resmi. Kenapa ilegal dan gak resmi? Sebenarnya faktornya ada banyak, tapi di sini yang gue sorot adalah ketika mereka parkirnya itu bukan di tempat yang semestinya. Misal di depan ruko atau mungkin di depan rumah orang, ya di area-area yang seharusnya nggak dijadikan lahan parkir di situ. Dan kenapa nggak resmi? Ya jelas penyelenggaranya itu bukan dari Pemda, yang mana pertanggungjawaban dan juga aliran dana yang masuk itu tuh nggak ada yang tahu, nggak ada laporan jelasnya. Sekarang kita masuk ke bab 2, kenapa tukang parkir liar itu makin banyak. Dari hasil penelusuran gue kemarin, gue menemukan 3 faktor yang mungkin bisa jadi jawaban dari pertanyaan kita semua. Oke, poin pertama, kegagalan pemerintah. Yang pertama, pemerintah gagal menyediakan ruang parkir yang memadai. Ruang parkir yang dikelola oleh Pemda itu nggak cukup untuk menampung lonjakan kendaraan. Karena seperti yang kita tahu lah, orang Indonesia tuh malas banget jalan kaki, malas banget pakai transportasi umum, ya senengannya pakai kendaraan pribadi. So, untuk solusi jangka pendeknya menurut gue, pemerintah, khususnya pemerintah daerah gitu ya, sediakanlah lahan parkir yang lebih luas, yang diatur sedemikian rupa supaya ya masyarakat ngerasa aman lah ketika nitipin kendaraannya di situ. Dan untuk solusi jangka panjangnya, ini gua himbauan aja dan juga sedikit saran masukan kepada Bapak Ibu pejabat. Ayolah Bapak Ibu, tolong program transportasi umumnya lebih ditingkatkan lagi, lebih dikembangkan lagi, karena masih ada beberapa wilayah di Indonesia yang transportasi umumnya itu dari sisi kualitas itu belum memadai. Kemudian juga mungkin dari sisi kuantitas itu belum cukup. Jadi ya nggak heran kalau misalkan masyarakat ya malas banget untuk pakai transportasi umum. Nah itu untuk solusi jangka panjang. Monggo silahkan. Oke, kegagalan pemerintah yang kedua. Ini ada hubungannya sama ekonomi dan juga pembinaan masyarakat. Beberapa tahun belakangan kita juga sama-sama tahu ya, kita dengar juga kita baca, negara kita Indonesia itu dilanda badai ekonomi yang sangat wow sekali. Kita diuji dari luar dan juga dari dalam negeri. Kalau dari luar kita tahu lah, saat ini dunia sedang dihadapkan dengan itu konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina dan Palestina dan juga Israel dan sebagainya dan sebagainya. Dari dalam negeri kita diuji dengan pemimpin-pemimpin yang wow sekali, banyak BUMN yang rungkad, koruptor yang bikin negara rugi, dan yang baru-baru ini pemerintah Indonesia akan menaikkan PPN menjadi 12%. Kebelet apa sih? Jadi ya gak heran kenapa orang-orang itu balik parkir lagi dan angkanya cenderung nambah. Cari kerja susah, giliran dapat kerja, gajinya di bawah UMR. Ya mending parkir lah. Tapi perlu digarisbawahi, nggak semua tukang parkir itu terdesak dikarenakan masalah ekonomi. Ada juga beberapa oknum yang gue temui, mereka parkir itu bukan karena terpaksa, tapi ya memang karena cuannya aja. Kalau lo berpikir parkir ini gak menghasilkan cuan, lo mesti nyimak di faktor kedua, alasan kenapa tukang parkir itu makin nambah. Profit gede, modal minim. Berdasarkan data yang gue kutip dari Kompas, dalam satu hari, satu minimarket di kota besar, anggaplah di Jakarta gitu ya, bisa dikunjungi 150 sampai dengan 250 orang.
dari buka sampai tutup. Itu mungkin sekitar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sekitar 12 jam kerja atau mungkin bisa lebih, tapi kita pukul aja di situ 12 jam kerja. Kita asumsikan 90% pengunjung itu bawa motor dan 10% sisanya itu bawa mobil. Anggaplah yang datang tuh di angka maksimal di 250 orang. Nah, dari 250 orang itu yang bawa kendaraan itu cuma 200 orang. Sisanya mungkin jalan kaki ataupun nebeng gitu ya. Nah, itu berarti ada 180 motor dan ada 20 mobil. Tarifnya 2.000 buat motor, 5.000 buat mobil. Kita kalikan aja, itu berarti totalan perharinya yang bisa didapat kang parkir itu 180 dikali 2.000 rupiah ditambah 20 dikali 5.000 rupiah, hasilnya 360.000 ditambah 100.000, sekitar 460.000 rupiah sehari. Itu baru sehari. Kalau misalkan kita kalikan dengan per bulannya, berarti 460.000 itu kita kalikan 30. Dan hasilnya itu sekitar 13.800.000 rupiah sebulan. Jauh lebih gede ketimbang UMR di Pulau Jawa dan jelas lebih gede daripada gaji karyawan di minimarket. Balik lagi, perhitungan ini bisa aja beda, bisa aja lebih gede ataupun mungkin lebih kecil, tergantung daerahnya di mana. Tapi yang jelas ini ada cuannya gitu kan. Makanya gak heran banyak banget oknum-oknum yang pada akhirnya pada betah parkir dan berhenti cari kerja yang lebih proper. Faktor ketiga, kenapa kang parkir liar semakin ramai adalah untuk faktor ketiga ini gue ngambil contohnya tuh dari Zimbabwe, karena di Indonesia gue gak nemu, karena di Indonesia ini gak ada sih yang kayak gini. Nah, di Zimbabwe sana, oknum kang parkir, berarti gak semua tukang parkir ya, itu punya backingan. Atau yang mana tiap bulannya para tukang parkir ini itu ngasih setoran ke mereka. Jadi ya dua pihak ini itu nerima setoran dari para kang parkir liar, yang mana duitnya buat apa gue nggak tahu, soalnya kan ini di Zimbabwe, jadi ya gue kekurangan informasi. Dan uniknya oknum itu punya wilayahnya masing-masing, yang mana kalau semisal kan ya ada pengusaha yang pengen bikin usaha resto lah di wilayah mereka, si pengusaha itu wajib menyerahkan lahan parkir restonya untuk dikelola sama dan juga oknum. Dan kalau ada pengusaha yang berani nolak ataupun lapor, itu nggak selalu tapi ya memang sering sih, laporannya tuh nggak diproses. Pun kalau semisalkan diproses, itu pasti dia bakal dibikin drama kayak pengusaha tuh jangan mau menang sendiri, harus berbagi dengan orang lain, diajak berdamai, bla 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 bla, sampai ya capek sendiri dan ya mau gak mau harus setuju. Tapi ya itu mah di Zimbabwe ya, kalau di Indonesia mah nggak ada yang kayak gitu, gue yakin nggak ada. Ya kita nggak bisa nutup kemungkinan kalau tukang parkir ini juga ngasih efek positif ke usaha masyarakat, UMKM dan sebagainya. Tapi bohong. Di sisi lain kita juga nggak bisa menghilangkan bahwa usaha masyarakat yang profitnya turun, mungkin bahkan bangkrut ya setelah adanya kang parkir di situ. Gua nggak tahu orang lain, gua pribadi males banget untuk belanja ataupun makan di resto yang ada tukang parkir liarnya. Gimana ya, gua kadang ngerasa nggak adil aja gitu. Si empunya resto itu untuk dapat profit, dia kan mesti sewa tempat, kemudian belanja barang, manajemen ini itu, ngelola bahan sampai bisa di-serve ke customer, ke gua gitu kan. Prosesnya panjang, effortnya gede. Sedangkan kang parkir, ya itu mereka cukup modal peluit, modal rompi, sama modal bendera gitu kan. Ya masih mending sih kalau misalkan tukang parkirnya itu juga ngasih jasa yang worth it gitu. Ya mau itu misalkan motor kita tuh dikasih penutup joknya supaya nggak kepanasan, atau mungkin dilap, atau apa gitulah yang nggak sekedar ngangong gitu. Jadi kita ketika ngasih pun ya ikhlas-ikhlas aja. Oke, masalah lainnya dengan adanya tukang parkir liar ini adalah terkadang di beberapa kasus kang parkir liar ini gak mau tanggung jawab ketika ada kehilangan di lahan yang dikelola, entah itu barang ataupun motor. Walaupun gak semua, cuman ya ada lah yang lepas tangan. Padahal kan kalau misalkan di UU, itu tuh kan udah diatur ya, kalau misalkan parkir berbayar, tanggung jawab itu ada di pengelola parkirnya.
Oke, kalau misalkan ditanya, jadi solusi buat masalah perparkiran ini apa sih? Ya balik lagi ke bab 2 tadi, dimana gua udah jelasin ya kenapa parkir liar ini bisa begitu menjamur. Ya tolonglah lahan parkirnya disediakan lebih banyak, lebih luas. Terus kemudian yang masalah ekonomi, tolong lebih pro masyarakat. Karena jujur, buat apa sih naikin 12% kalau masih gini-gini aja. Tolong Bapak Prabowo dan Mas Gibran dipikirkan dengan hati nurani ya. Kebelet apa sih? Terus kemudian mungkin solusi lainnya bisa disediakan kayak pelatihan-pelatihan gitu. Pelatihan nyata ya, bukan kayak seminar doang. Supaya orang-orang itu punya skill yang buat kita tuh cukup untuk nyari pekerjaan yang lebih layak. Supaya nggak ada lagi kang parkir baru. Tapi apakah ini urusan pemerintah aja? Enggak. Ini urusan kita bersama. Ini masalah sipil, ini masalah masyarakat kita juga. Yang mana kalau misalkan kita tetap memelihara hal ini, ya nggak akan ada habisnya. So, kalau ada yang pengen nambahin solusi lagi, tulis aja di kolom komentar. Tapi tetap pakai bahasa yang bijak dan juga sopan. Opini yang gue sampaikan di sini bisa aja salah, bisa aja keliru. So, kalau kalian pengen ngasih saran, kritik, atau punya opini tandingan, tulis aja di kolom komentar, nanti gue baca. Dan jangan lupa, kalau memang isi video ini bermanfaat, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sekian dari Ruang Publik, gue Hasan. See you.